penyebab bantuan PKH tidak masuk ke rekening atau saldo PKH yang tidak cair. Itu mengapa sih? Simak penjelasannya pada video berikut. Tonton sampai selesai ya. Assalamualaikum sahabat YouTube. Balik lagi di channel saya, Sukron Channel. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa penyebab uang PKH tidak cair atau saldo PKH tidak masuk ke rekening KKS. Nah, ada aturan-aturan yang harus difahami oleh para KPM yang mungkin sudah disosialisasikan dari pendampingnya. Nah, terkadang pendamping sudah berkali-kali mensosialisasikan atau menginformasikan tentang kewajiban para KPM, tentang syaratnya menjadi KPM, dan yang lain sebagainya. Namun, mungkin ada 1-2 KPM yang mungkin lupa akan penjelasan dari pendamping atau mungkin tidak terlalu memperhatikannya. Jadi, ketika ada KPM yang ketika penyaluran bantuan PKH-nya di salah satu daerah itu di teman-temannya sudah cair, namun di kartu KKS-nya itu tidak ada saldo yang masuk. Nah, berikut penjelasannya. Apa saja sih penyebab dari saldo yang tidak masuk pada KKS atau ATM yang dipunyai atau yang dimiliki oleh para KPM? Yang pertama, penyebab saldo tidak masuk itu adalah KPM yang merupakan pengurusnya sudah tidak mempunyai komponen. Nah, di video saya sebelumnya itu sudah saya jelaskan syarat menjadi KPM atau syarat mendapatkan bantuan PKH. Nah, itu harus mempunyai komponen, salah satu komponen dalam satu keluarga. Di mana dalam satu keluarga itu pengurusnya mempunyai anak usia sekolah SD, yang sekolah SD kemudian SMP, SMA, dan atau bayi atau balita umur 0 sampai 6 tahun. Kemudian komponen yang lain kesehatan juga ibu hamil, dan ada komponen kesejahteraan sosial, misal lanjut usia lansia yang umurnya minimal 70 tahun dan disabilitas berat. Nah, di tahun ajaran baru ini para pendamping ini sedang melakukan pemutakhiran data. Jadi untuk mungkin yang baru menjadi KPM itu mungkin karena di pandemi ini ada beberapa hal yang harus dipatuhi untuk ditiadakan sementara pertemuan kelompok. Jadi mungkin KPM yang baru belum mengetahui tentang aturan yang ada di PKH. Jadi di tahun ajaran baru ini ketika ada KPM yang hanya mempunyai satu komponen, anak SMA kelas 3 dan sekarang sudah lulus, jadi pendamping melakukan pemutakhiran untuk menon-eligibilkan KPM tersebut karena anaknya sudah lulus SMA dan tidak ada lagi komponen dalam keluarga tersebut. Jadi secara otomatis ketika KPM tersebut sudah dimutakhirkan oleh pendamping, bantuan PKH atau saldonya itu sudah tidak masuk lagi di KKS. Kemudian yang kedua adalah
KPM tidak mematuhi komitmen. Jadi KPM tidak memenuhi komitmen yang sudah diatur dalam aturan PKH. Nah, komitmen itu apa saja sih? Jadi ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPM PKH. Jadi KPM itu tidak hanya mendapatkan hak, namun juga harus melaksanakan kewajibannya. Komitmen itu ketika ada KPM yang mempunyai komponen anak sekolah mulai SD, SMP sampai SMA, anak-anak KPM tersebut diwajibkan untuk hadir dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Itu harus memenuhi absensi minimal 85% kehadirannya di kelas. Kemudian bagaimana untuk yang komponen kesehatan seperti ibu hamil dan balita umur 0 sampai 6 tahun? Nah, mereka juga diwajibkan untuk memeriksakan ketika yang ibu hamil memeriksakan kandungannya di puskesmas atau bidan atau pustu atau fasilitas kesehatan yang lain. Dan anak umur 0 sampai 6 bulan itu juga harus memeriksakan kesehatannya di posyandu terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat. Misal diukur tinggi dan berat badannya, diberikan imunisasi vitamin A. Jadi setiap bulan itu nanti tugas pendamping yang memverifikasi baik di pendidikannya itu nanti diverifikasi di sekolahnya masing-masing. Kemudian di kesehatannya itu diverifikasi di fasilitas kesehatannya masing-masing. Dan kemudian sama dengan lansia dan disabilitas berat, itu untuk lansia minimal yang umur 70 tahun, mereka juga berkewajiban untuk menggunakan layanan kesehatan yang sudah disediakan, misal ada di posyandu lansia. Kemudian pengurusnya juga harus melakukan home care. Home care itu yakni mereka, para pengurus itu merawat, memandikan, merawat secara baiklah para lansia yang diurusnya. Dan kemudian daycare. Jadi pengurusnya juga wajib untuk mengikutkan lansia yang diurusnya itu melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti olahraga senam ringan lansia, kemudian mengikuti kegiatan keagamaan dan yang lain sebagainya. Nah, untuk disabilitas berat itu juga dapat dilakukan home visit. Jadi pendamping bisa mengkoordinasikan dengan pihak kesehatan di vaskes terdekat untuk home care terhadap KPM yang memiliki komponen disabilitas tersebut. Nah, untuk komitmen tersebut itu tidak serta-merta langsung bisa dikeluarkan dari PKH bagi yang tidak mematuhi komitmen. Namun itu bisa bertahap. Jadi bantuan PKH-nya itu bisa ditangguhkan. Nah, itu. Kemudian saldo PKH yang tidak masuk atau bantuan PKH-nya yang sudah tidak cair itu bisa juga terjadi karena adanya KPM yang sudah graduasi, baik graduasi secara mandiri atau graduasi karena sejahtera. Nah, itu tadi penyebab para KPM yang sudah tidak cair bantuan PKH-nya atau sudah tidak masuk saldo PKH-nya. Berikut demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa ya, subscribe, share, like, dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.